Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Dan tentunya sebelum kita memulai, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, hingga kita dapat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal kebaikan untuk bekal di kehidupan akhirat nanti. Dan kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita senantiasa menjadikan beliau teladan terbaik bagi kita semuanya, dan kita kaji-kaji tentang hadis-hadis beliau, kehidupan beliau, agar kehidupan kita bahagia. Karena dengan mengikuti Nabi SAW, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Baiklah pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Bulughul Maram. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang anjuran memperpanjang sholat subuh. Nah, hadisnya adalah wa an Rafi' ibni Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum, rawahul khamsah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari hadis ini dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kerjakanlah salat subuh hingga pagi sudah agak terang, karena yang demikian lebih besar pahalanya untukmu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat asbihu, ya, maksudnya adalah hingga pagi sudah agak terang. Jadi karena kata asbah itu atau al-isbah itu bentuk masdar kata tersebut, maksudnya adalah saat cahaya subuh telah menyebar. Nah, untuk penjelasan hadis ini, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa hadis riwayat para penulis kitab sunan yang disahihkan sejumlah ulama, maksudnya adalah hadis ini, yaitu dari Rafi' ibnu Khadij, ya, dengan redaksi kerjakanlah sholat subuh hingga pagi sudah agak terang. Nah, karena yang demikian lebih besar pahala untukmu. Nah, maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah perintah supaya memanjangkan bacaan sholat subuh, ya, perintah untuk memanjangkan untuk bacaan sholat subuh. Nah, hingga tatkala sholat selesai, maka langit benar-benar telah terang, ya, langit itu benar-benar telah terang. Nah, makna yang diungkapkan di sini oleh At-Tahawi lebih kuat. Jadi makna dari hadis ini adalah memanjangkan bacaan pada sholat subuh hingga pagi telah terang, bukan memulai sholat subuh pagi saat pagi sudah terang. Artinya yang dimaksud beliau itu adalah bukan sampai matahari itu sudah muncul. Namun yang dimaksud di sini adalah kita mengerjakan sholat itu dengan bacaan yang panjang, ya, dan dimulainya itu adalah ketika fajar shadiq telah menyingsing. Nah, sebagaimana yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan waktu sholat subuh, ya, bahwasanya waktu sholat subuh itu adalah ketika fajar shadiq, ya, ini fajar yang kedua, ya. Fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib itu adalah di mana guratan di ufuk timur itu masih berwarna putih, dia belum memerah warnanya. Sedangkan fajar shadiq ini adalah fajar yang penampakan cahaya merah itu sudah kelihatan di ufuk timur. Nah, coba kita perhatikan kalau kita berada di tepi pantai misalnya atau di pegunungan, ya, itu lihat kita dari ketinggian misalnya, kita lihat di sana, ya, paling mudah itu lihat tuh di daerah pantai, ya, itu lihat laut, itu yang bagian timur kita lihat. Itu nanti ada dia cahaya yang memancar. Nah, ketika nanti cahaya memancar itu dia hanya berwarna putih gitu aja, itu maka masihlah fajar kadzib namanya.
Kalau misalnya dia sudah menguning memerah, nah itu manda masuk waktu sholat subuh. Maka disitulah kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat, yaitu di mana itu adalah menunjukkan waktu sholat subuh telah tiba dan kita mengerjakan di waktu itu, bukan di waktu fajar kadhib. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya muadzin, ya, 2 muadzin yang azan. Azan pertama itu adalah dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah itu azan yaitu di fajar kadhib, ya, menunjukkan bahwasanya ketika beliau azan itu disitulah ada redaksi as-salatu khairun minan naum. Nah, kemudian 1 jam setelahnya itu barulah masuk waktu fajar shadiq. Nah, di mana itu adalah menunjukkan waktu sholat subuh tiba. Nah, disitulah makanya adzanlah Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, disitulah baru dinyatakan bahwa itu sholat subuh telah tiba. Nah, kembali kita ke praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis bahwa beliau mengejarkan sholat subuh, ya, ketika fajar shadiq telah terbit dan saat inilah langit masih gelap dia. Walaupun dia cahaya itu sudah mulai memancar di ufuk timur, namun dia malam ketika itu cahaya di langit itu masih gelap, ya, karena kita katakan bahwa fajar shadiq ini, ya, cahaya yang baru keluar gitu, memancar dia warna kemerahan di ufuk timur. Nah, kemudian beliau di dalam hadis ini beliau memanjangkan bacaan sholat beliau pada sholat subuh. Nah, itu beliau lakukan sampai fajar pagi, hari terlihat terang, ya, sebelum matahari terbit. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa panjangnya bacaan sholat subuh beliau ketika itu, sehingga ketika beliau selesai sholat, nah, beberapa saat kemudian barulah muncullah matahari, ya, muncullah matahari. Nah, dalam hadis ini maksudnya bukan kita mulai itu ketika sudah terang benderang, ya, baru kita mulai sholat subuh, tidak. Maksudnya adalah ketika sudah masuk waktu fajar, ya, cahaya merah yang ada di ufuk timur, disitulah kita mulai dan bacaan itu kita panjangkan di sholat subuh tersebut. Nah, kemudian berikutnya, pemirsa Salam TV dimanapun antum berada, hadis ini juga mengajarkan kepada kita adalah bahwa disunnahkan memanjangkan bacaan pada sholat subuh, ya, dengan tetap memulai sholat di awal waktunya, karena sholat yang paling afdol itu adalah fi awwali waktiha, di awal waktunya. Jadi sehingga kita sholat subuh ini kita kerjakan di awal waktu. Nah, jangan sampai kita nanti sholat tapi sudah terbit matahari. Nah, kapan kita diperbolehkan melakukannya itu? Ya, ketika memang kita ketiduran. Nah, kita bangun ternyata sudah terbit matahari misalnya. Ya, jam 6:30 misalkan sudah terbit matahari, ya. Ya, biasa itu kan antara terbit fajar shadiq dengan terbit matahari itu sekitar kurang lebih 1 jam. Nah, maka diperbolehkan kita sholat. Namun jangan itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah adzan dikumandangkan, maka segeralah kita menuju ke masjid. Nah, kemudian berikutnya adalah sholat subuh itu lebih utama dikerjakan di awal waktunya. Nah, adapun memanjangkan bacaan pada sholat subuh itu merupakan pendapat jumhur. Jadi kebanyakan atau mayoritas ulama, ya, yang mereka berpendapat bahwa dianjurkan atau disunahkan untuk membaca surah-surah yang panjang, ya, untuk dibaca di sholat subuh. Kemudian pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala sholat itu berbeda-beda, ya, besar dan kecilnya berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya, yang demikian itu lebih besar, ya, pahalanya, ya, maksudnya pelaksanaan sholat subuh sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan al-a'zam, a'zam, ya, artinya dia menggunakan kata superlatifnya atau dia isim tabdil, ya, menunjukkan bahwasanya inilah yang paling besar pahalanya. Kemudian berikutnya adalah pahala, sebagian ulama di sini berpendapat bahwa berdasarkan hadis ini, ya, seseorang itu ketika jamaah itu mengakhirkan atau seharusnya mengakhirkan waktu sholat subuh hingga fajar telah jelas. Ini sebagai peringatan keras bagi kita semuanya, ya, terkadang kita mengerjakan sholat belum terbit fajar kita sudah sholat. Nah, ini banyak terjadi di sebagian daerah, terutama di negara kita ini. Nah, coba kalau misalnya adzan dikumandangkan di waktu subuh, kita lihat di ufuk timur itu ternyata dia belum mengeluarkan cahaya atau belum memancar cahaya berkuning kemerah-merahan, ya.
Kita lihat disaksikan, dan itu sudah ada penelitian yang diteliti oleh Syekh Mamdu Farhan Al-Bukhairi rahimahullah ta'ala, beliau telah wafat, dan ketika itu beliau didampingi oleh Ustadz Agus Hasan Basori hafizahullah ta'ala. Ya, beliau ketika mendengar azan, beliau lihat di ufuk timur ternyata cahaya yang memancar itu masih berwarna putih, ya, sehingga beliau mengkomparasikan dengan waktu yang ada di Makkah. Nah, ternyata beliau lihat kebanyakan di daerah Indonesia itu ketika azan itu memang belum menunjukkan waktu sholat subuh, sehingga ketika seorang mengerjakan sholat subuh di waktu itu berarti sholat subuhnya belum masuk waktu. Nah, ketika sholat subuh itu belum masuk waktu, kita mengerjakan sholat subuh, berarti sholat subuh kita belum masuk waktu, dan itu adalah menunjukkan bisa jadi tidak sah sholat kita karena belum masuk waktu yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kebanyakan asatidzah kita, para guru kita, iqomahnya itulah di akhir ditambah lah antara azan dan iqomah itu jedahnya itu kurang lebih 20 menit atau 25 menit, ya, untuk memastikan bahwasanya waktu sholat subuh itu telah tiba. Nah, ya, sehingga memang kita mengerjakan sholat subuh itu di waktu yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kalimat asbihu, ya. Dan juga ada kalimat juga beliau menjelaskan asfiru, yang salatnya itu di saat fajar telah menguning. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan untuk mengerjakan sholat subuh itu memang di waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu sudah ada cahaya yang memancar di bagian timur atau di ufuk timur, ya, cahaya yang kuning ke merah-merahan, ya. Kalau misalnya sudah muncul cahaya itu, dia semakin terang dia langit, ya. Dan ini kita untuk melihatnya itu kita mesti melihat di daerah, ya, mungkin di dekat laut, ya, itu misalnya ufuk timur itu di laut kita lihat, nah, itu jelas sekali kalau kita ingin memperhatikan, ya, sehingga kita semuanya itu harus waspada, ya, mengerjakan sholat itu memang harus dipastikan dulu, ya, dipastikan bahwa itu sudah masuk waktu sholat subuh. Baik, demikian mudah-mudahan sesi pertama kita dapat kita pahami berkaitan dengan waktu sholat subuh yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Baik pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Baik, pembahasan berikutnya adalah tentang mendapatkan satu rakaat sholat subuh ataupun sholat asar sebelum waktunya habis atau habis waktunya. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subh wa man adraka rak'atan minal 'ashr qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'ashr, muttafaqun alaihi. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan sholat subuh, yaitu satu rakaatnya, itu satu rukuknya sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapatkan atau dia mengerjakan sholat subuh. Dan barang siapa yang mendapatkan sholat asar satu rakaat, ya, sebelum matahari terbenam, berarti dia telah mendapatkan sholat asar tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Nah, jadi beliau Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, berkaitan dengan faqad adrakas subuh, berarti dia telah mendapatkan atau dia mengerjakan sholat subuh, walaupun sisa satu rakaatnya itu dikerjakan setelah matahari terbit misalnya, ya. Ini mungkin berkaitan dengan seseorang mengerjakan sholat subuh sementara itu memang dia mengerjakannya di waktu yang darurat, artinya memang mendekati berakhirnya waktu sholat subuh, dia mengerjakan itu dan dia mendapatkan satu rakaat, ya, maka dia dianggap mendapatkan pengerjaan sholat subuh walaupun separuhnya itu sudah terbitnya
matahari. Nah, maka dia mendapatkan pelaksanaan sholat subuh tersebut. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan faqad adrakal asr, maka dia mendapatkan atau pengerjaan sholat asar. Ya, ketika itu bisa jadi dia mengerjakan di waktu darurat, ya, menjelang terbenamnya matahari, sehingga dia mengerjakan 1 rakaat saja. Misal dia mengerjakan rakaat pertama, nah rakaat kedua, ketiga dan keempat itu sudah terbenam matahari dan itu menunjukkan masuk waktu sholat maghrib. Maka di sini kata Rasulullah dia mendapatkan sholat asar di waktunya walaupun cuma 1 rakaat. Nah, kemudian di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang semisal dengannya. Beliau mengatakan sajdatan badala raka'atan tsumma qala was sajdatu innama hiya raka'ah. Dan riwayat Imam Muslim mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan sajdah ini 1 kali sujud itu sebagai ganti dari rakaat, yaitu 1 kali ruku'. Nah, kemudian dia, yaitu Imam Muslim, mengatakan makna sajdah ini adalah rakaat, artinya 1 kali ruku', yang dimaksud oleh beliau radhiyallahu anha. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi serta Imam Ahmad. Nah, jadi pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis yang kita sebutkan tadi menerangkan bahwa siapa saja yang sempat mendapatkan 1 rakaat asar sebelum terbenamnya matahari, berarti dia telah mendapatkan sholat asar pada waktunya. Demikian pula jika seseorang mengerjakan sholat subuh dan dia hanya mendapatkan 1 rakaat kemudian terbit matahari, maka dia dianggap telah mendapatkan pelaksanaan waktu sholat subuh pada waktunya, walaupun 1 rakaatnya itu sudah masuk terbitnya matahari. Nah, Al-Khattabi di sini menjelaskan bahwa arti 1 kali sujud itu adalah 1 rakaat dengan rukuk dan sujudnya, dan 1 rakaat hanya sempurna dengan sujudnya. Berdasarkan pengertian ini, maka 1 rakaat bisa disebut satu kali sujud atau sajadah. Nah, intisari dari hadis yang kita bacakan tadi, ya, yang pertama adalah waktu sholat subuh berlangsung atau memiliki akhir hingga terbitnya matahari. Nah, ketika terbit matahari itu berakhirlah waktu sholat subuh. Jadi seseorang harus memperhatikan ini. Kemudian yang kedua, waktu sholat asar itu berlangsung atau akhir waktu yang telah ditetapkan oleh syariat itu adalah ketika matahari telah terbenam. Oleh karena itu, bagi kita kaum muslimin dan kaum muslimah, jangan menunda-nunda waktu sampai waktunya itu berakhir. Subuh itu jangan sampailah kita sholat setelah terbitnya matahari, asar kita jangan sholat setelah terbenamnya matahari. Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Namun Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bagi siapa yang mengerjakan di waktu darurat itu, batasnya adalah ketika dia mengerjakannya mendapatkan 1 rakaat. Nah, berkaitan dengan ini adalah batasan seseorang itu mendapatkan 1 rakaat itu adalah ketika dia kalau dia sholat sendirian, ya dia mengerjakan sempurna, ya, bersama sendirian, dia itu mengerjakan sempurna sampai dia sujud yang kedua. Adapun kalau kita berjamaah, ya, kita berjamaah bersama imam misalnya, maka patokannya itu adalah ketika dia ikut rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Sebagai contoh misalnya sholat maghrib misalnya, imam mengerjakan sholat maghrib di rakaat ketiga. Nah, ketika di rakaat ketiga itu ketika imam sedang rukuk, nah, kita bisa mengerjakan ruku itu bersama imam, maka kita mendapatkan 1 rakaat itu, maka tinggal menyempurnakan 2 rakaat lagi. Ya, namun cara pengerjaan yang harus kita perhatikan adalah kita jangan terburu-buru langsung ruku. Nah, ketika kita mendapati imam di rakaat ketiga, kita kan udah tahu nih, kalau misalnya kita tidak ikut ruku bersama imam, berarti kita nggak dapat rakaat itu. Nah, langsunglah kita datang ke masjid buru-buru, langsung kita ruku tanpa takbiratul ihram. Ya, seharusnya kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar kan, barulah kita ruku. Nah, begitu. Ada sebagian orang datang langsung ruku Allahu Akbar tanpa dia takbiratul ihram. Ya, padahal untuk pengerjaan sholat itu kan dimulainya itu adalah dari takbiratul ihram. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian berikutnya, pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mendapatkan 1 rakaat subuh sebelum matahari terbit dianggap telah mengerjakan sholat secara ada, artinya pelaksanaannya itu memang sesuai dengan waktunya. Kemudian berikutnya, dan ini berlaku untuk sholat-sholat yang lain, ya, ketika kita mengerjakan sholat di waktu darurat atau menjelang akhir waktu tersebut. Nah, kemudian berikutnya, tidak dibolehkannya mengakhirkan waktu sholat asar sampai matahari menguning. Nah, sebab waktu menguningnya matahari itu adalah waktu darurat, dan seseorang itu dilarang mengerjakan sholat pada waktu ini. Artinya menjelang terbenamnya matahari itu udah separuh dia matahari itu mau terbenam, nah itu waktu yang darurat. Ya, kita tidak boleh mengerjakan sholat di waktu itu ya itu ya. Nanti akan kita jelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan ini. Kemudian intisari hadis berikutnya adalah waktu sholat didapati dengan mendapatkan 1 rakaat. Ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, ya, atau 1 kali ruku, maka dia telah mendapatkan pengerjaan sholat tersebut. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim tadi disebutkan yang diriwayatkan oleh yang dari Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan lafaz sajadah itu adalah sebagai ganti dari kata rakaah. Ya, jadi maksud sajadah itu adalah rakaah. Jadi batasan itu seseorang mendapatkan rakaat sholat adalah ketika dia mendapatkan 1 kali ruku. Dan sujud yang dimaksud di sini bukanlah posisi sujud itu sendiri, ya. Jadi revisi tadi yang kita jelaskan tadi, ya. Nah, tetapi 1 rakaat itu sempurna dengan seluruh rukun perbuatan dan ucapannya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, berkaitan dengan 2 hadis ini, ya, tanbih untuk kita semuanya agar kita memahami fikih berkaitan dengan waktu akhir dari waktu-waktu sholat yang telah Allah tetapkan untuk kita, yaitu 5 waktu ini kan. Nah, kita harus tahu kapan dimulainya waktu sholat subuh, kapan diakhiri. Kemudian sholat duhur, kapan waktu dimulainya sholat duhur dan kapan waktu terakhir. Waktu asar juga demikian. Nah, kapan dia awal waktunya dan kapan akhir waktunya? Ya, jelas terbenam matahari. Maghrib bagaimana, ya? Isya juga harus kita pahami. Nah, tujuannya adalah supaya kita mengerjakan sholat itu pada waktunya, dan ini menunjukkan sah sholat kita. Kalau misalnya kita mengerjakan sholat di luar waktu atau belum masa waktu, maka sholat itu tidak sah. Nah, oleh karena itu bagi kita kaum muslimin dan kaum muslimah, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang fatal ini. Kita mengerjakan sholat namun tidak pada waktunya, berarti sholat kita tidak sah. Karena syarat sahnya sholat itu adalah kita mengerjakan di waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Ya, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da as-subh hatta tatlu'a asy-syamsu wala salata ba'dal asr hatta taghib asy-syamsu muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim la salata ba'da salatil fajr. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari terbenam. Muttafaqun alaihi, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafaz Imam Muslim, beliau mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh beliau, tidak ada salat setelah salat subuh. Nah, berarti ada 3 waktu di sini yang seseorang itu tidak boleh mengerjakan. Jadi tidak ada salat yang kita kerjakan setelah salat subuh. Ini menunjukkan tidak ada salat ba'diyah, itu tidak ada. Rawatib, ya, salat sunnah yang menyertai salat subuh itu nggak ada setelah salat subuh. Kemudian juga setelah sholat asar itu tidak ada sholat lagi. Nah, jadi kalau kita sudah selesai sholat asar, maka tidak ada sholat lagi. Ya, jadi tidak ada sholat sunnah di sana dikerjakan. Sama juga halnya dengan riwayat Imam Muslim. Tidak ada sholat setelah sholat subuh, ya, sampai terbit matahari. Nah, kalau kita sholat duha itu harus dipastikan sholat itu dikerjakan di waktu matahari telah terbit. Harus kita pahami. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian hadis yang berkaitan juga adalah walahu an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, "Thalatha sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'.
wa hina yaqumu qa'imul dhahirah hatta nuzul asy-syams wa hina tatadayyafu asy-syamsu lil ghurub. Nah, dalam riwayat Imam Muslim, Uqbah bin Amir beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau melarang kami melaksanakan sholat dan menguburkan mayit atau jenazah pada 3 waktu. Yang pertama adalah ketika matahari terbit memancar hingga dia meninggi. Yang kedua adalah ketika matahari tegak lurus hingga dia mencondong, dan yang ketiga adalah ketika matahari sedang terbenam. Ya, baik, kita akan lanjutkan penjelasan dari hadis ini setelah pesan-pesan berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini di hadis nomor 175 176. Nah, hadis tersebut menjelaskan tentang waktu-waktu yang terlarang ya seseorang itu mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat. Secara keseluruhan itu ada 5 waktu yang terlarang, ya, karena penggabungan antara hadis yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Yang pertama adalah sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ini tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah apapun itu. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari itu sedang terbit sampai dia agak lebih meninggi. Itu yang kedua, itu setinggi tombak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tepat pada tengah hari, ya, perkiraan sekitar ya matahari itu di atas kepala kita sampai condong dia, baru boleh. Yang keempat adalah di saat matahari akan terbenam. Nah, itu biasa kalau misalnya ufuk barat itu matahari itu sudah terbenam sebagian sampai tenggelam. Nah, itu kita tidak boleh mengerjakan sholat di waktu itu. Kemudian yang kelima adalah sesudah sholat asar, ya, di saat cahaya matahari sudah mulai menguning, ya, hingga terbenam. Nah, itulah penggabungan antara hadis yang 175 dan 176. Nah, namun di sini ada pengecualian, ya, di antara adalah ketika seseorang itu mengqadha atau mengganti sholat sunnah sebelum sholat fajar, ya, dikerjakan oleh seseorang ini yang mengerjakan, yaitu dia mengerjakan setelah sholat subuh, ya, dia mengerjakan karena sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, ya, itu kan keutamaan sangat besar sekali kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, 2 rakaat yang dikerjakan itu seolah-olah kita mendapatkan lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya, ya, sehingga seseorang ketika mengerjakan ini maka diperbolehkan dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini dikerjakan setelah dia mengerjakan sholat fardu sholat subuh. Nah, itu diperbolehkan. Yang kedua adalah sholat sunnah mutlak, ya, ini biasa dikerjakan khusus pada hari Jumat. Ya, hari Jumat itu kan kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang ini berkaitan dengan jamaah itu menunggu khatib datang, ya, itu terus mengerjakan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah boleh mengerjakan sholat sunnah sesudah asar selama cahaya matahari belum menguning, ya. Jadi kan disebutkan tadi yang kelima tadi, kalau cahaya matahari sudah mulai menguning itu kita paham lah, itu menjelang terbenamnya. Kalau belum masuk waktu itu maka kita boleh mengerjakan sholat, ya, berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sesudah asar kecuali apabila matahari masih tinggi, ya, kecuali matahari masih tinggi. Kemudian pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, sholat sunnah yang memiliki sebab tertentu. Jadi memang kita mengerjakan sholat sunnah itu ada sebab, ya, kenapa kita mengerjakan sholat sunnah, ya. Nah, kecuali pada 3 waktu, ya, yaitu saat matahari terbit hingga benar-benar tinggi, ya. Ketika matahari mulai pertama muncul, dia nampak sebagian di ufuk timur, kemudian sampai betul-betul dia telah meninggi, ya, itu tidak boleh. Kemudian saat matahari terbenam hingga matahari benar-benar
terbenam. Nah, itu yang kita katakan tadi, dia bulatan ini dia sudah separuh itu masuk ke ufuk barat ya, itu. Maka di situ kita tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah di saat tengah hari hingga matahari tergelincir. Nah, itu ketika. Maka 3 waktu ini dilarang mengerjakan sholat sunnah mutlak kecuali di tengah hari pada hari Jumat. Nah, jadi selain hari Jumat itu kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah di waktu 3 waktu itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu menyebutkan alasan larangan sholat pada saat matahari terbit dan terbenam, ya, yaitu bahwa matahari itu terbit dan terbenam di antara 2 tanduk syaitan. Ya, jadi ketika orang-orang kafir sujud kepada matahari, maka kan ada orang-orang yang sujud kepada matahari ya. Nah, ketika itulah di waktu matahari itu mulai terbit dan matahari itu menjelang terbenamnya. Disitulah maka Rasulullah menyebutkan larangan itu tidak boleh kita menyerupai orang-orang kafir ketika mereka sujud kepada matahari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan alasan larangan seseorang itu mengerjakan sholat ketika matahari ada tepat di atas kepala, yaitu bahwa pada saat itu neraka jahanam dinyalakan dan dibuka pintu-pintu neraka. Nah, itu jadi sudah kita pahami ya, bahwasanya ketika matahari sudah mulai terbit ya, dan matahari menjelang terbenamnya, itu adalah di mana orang-orang kafir yang menyembah matahari itu melaksanakan ibadah ketika itu. Sehingga Rasulullah melarang ya secara mutlak tidak boleh mengerjakan sholat tatkala matahari mulai terbit. Dan Rasul melarang mutlak ketika matahari mulai terbenam sampai dia terbenam. Karena di situ orang-orang yang menyembah matahari itu sedang beribadah menyembah matahari tersebut di permulaan dan di akhir. Nah, sehingga kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah apapun di waktu itu. Dan yang ketiga adalah alasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk mengerjakan sholat di waktu matahari itu memang pas tepat di atas kepala kita. Ya, kenapa? Karena ketika itu neraka jahanam dinyalakan dan dibuka pintu-pintunya di waktu itu. Ya. Adapun intisari dari hadis tersebut adalah tidak sah sholat yang dikerjakan setelah sholat subuh. Ya, karena dia telah masuk waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Jadi sholat sunnah itu tidak boleh dikerjakan setelah kita mengerjakan sholat subuh kecuali udzur yang kita sebutkan tadi. Kemudian tidak sah sholat yang dikerjakan sesudah sholat asar karena dia telah masuk waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat asar. Namun akan tetapi yang dimaksud di sini bukanlah keumumannya. Pasalnya kenapa? Karena as-sunnah menunjukkan pengecualiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat fardu. Nah, sholat fardu ini tidaklah dilarang dikerjakan pada waktu setelah sholat subuh dan sholat asar tersebut. Jadi kalau kita mengerjakan sholat fardu itu boleh kita, ya, diperbolehkan. Jadi kapan saja seseorang itu ingat bahwa dia berkewajiban mengerjakan sholat fardu, maka dia harus tunaikan. Walaupun waktu yang kita sebutkan tadi itu terlarang dan itu kan waktu akhir ya, misalnya sholat subuh ya kan, dia ketika terbit matahari itulah di situ dia waktu terakhirnya batasnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengerjakan sholat subuh di waktu yang darurat kita sebutkan, maka dia sah sholatnya. Ya, ini kalau dia mengerjakan sholat fardu ya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rakaat ya, 2 rakaat setelah tawaf ya. Seorang mengerjakan di belakang makam Ibrahim ya, maka diperbolehkan karena ada sebab kita masuk di wilayah Ka'bah ya. Di sana ada makam Ibrahim, kita sholat di situ sunnah, sholat sunnah itu diperbolehkan. Yang ketiga adalah sholat sunnah wudu. Jadi apabila kita mengerjakan wudu kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat ya, maka diperbolehkan karena ada sebabnya ya. Karena ada sebabnya itu kita setelah wudu itu dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, maka kita kerjakan aja walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Ya, Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, tsumma qama fa shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nah, ini keutamaan salat sunnah wudu. Jadi, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, jadi wudunya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat. Ya, inilah salat sunnah wudu. Tanpa terlintas dalam hatinya itu hal-hal yang dapat menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Jadi dia ketika mengerjakan sholat itu memang betul-betul fokus dia mengerjakan sholat itu.
Jadi tidak ada yang mengganggu konsentrasi dia, kekhusyuan dia dalam mengerjakan sholat. Ya, maka Rasulullah mengatakan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini keutamaan kan luar biasa. Ya, sementara ketika itu kita mengerjakan di waktu yang terlarang. Sementara di situ ada sebab, kita habis wudu, kita masuk menjelang terbenam matahari, maka itu diperbolehkan kita untuk mengerjakan sholat sunnah wudu tersebut. Kemudian yang keempat adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid ini, pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikerjakan ketika seorang itu masuk ke dalam masjid. Ya, walaupun ketika itu kita memasuki di waktu yang dilarang, maka kita diperbolehkan karena ada sebab. Seseorang itu masuk masjid, ya, dia itu silakan mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid karena ada sebab, ya. Karena kita masuk masjid, kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita duduk. Nah, kemudian yang kelima adalah sholat istikharah. Nah, jika seseorang memiliki suatu urusan yang harus diadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh bagi orang tersebut melakukan sholat istikharah setelah sholat asar. Nah, kenapa? Karena sebab itu tadi, dia sholat tersebut dilakukan karena dia ada sebab. Itu dia ingin mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagai contoh misalnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengerjakan penulisan Sahih Bukhari itu kurang lebih sekitar 16 tahun. Dan beliau menulis satu hadis, ya. Biasanya itu beliau sholat sunnah 2 rakaat dulu, sholat istikharah namanya. Jadi selama 16 tahun itu sekitar 7.000 hadis yang beliau cantumkan dalam kitab sahih beliau, itu beliau minta bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengerjakan sholat istikharah. Nah, tujuannya adalah supaya apa yang telah beliau pilih dari hadis yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau, nah, itu adalah hadis sahih. Sehingga beliau setiap akan melakukan sesuatu untuk menulis hadis di dalam kitab sahihnya, itu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membimbing beliau, ya. Hadis yang beliau terangkan dalam kitab Sahih Al-Jami' Al-Musnad ini tadi atau Sahih Bukhari itu memang benar-benar hadisnya sahih, ya. Bukan hadis palsu, bukan hadis yang lemah, tapi hadisnya sahih. Ya, maka boleh seseorang itu mengerjakan di waktu yang terlarang. Nah, karena ada sebabnya, karena dia ingin mengadukan permasalahan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau meminta pilihan yang terbaik yang harus dia kerjakan. Ketika itu dia minta bimbingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 3 waktu yang dilarang sholat dan menguburkan jenazah, yaitu dari terbitnya matahari hingga meninggi sepenggalan atau setinggi galah atau tongkatnya dan telah hilang warna merahnya. Kemudian yang kedua adalah saat matahari tepat berada di atas kepala hingga tergelincir. Yang ketiga adalah ketika hendak terbenam sampai benar-benar terbenam. Nah, jadi kita harus memahami ini dengan baik. Nah, namun pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah dilarangnya kita mengerjakan sholat di waktu-waktu yang telah kita sebutkan tadi, bahwa waktu-waktu itu dilarang, ya. Sebabnya adalah karena kita itu atau Rasulullah mengajarkan kepada umat agar menjauhkan diri dari menyerupai orang-orang musyrikun yang mereka sujud kepada matahari, ya, ketika terbit dan terbenamnya matahari. Dan juga kita dilarang untuk menguburkan mayit pada waktu terlarang tersebut. Nah, ini faedah yang dapat kita jelaskan berkaitan dengan waktu-waktu yang dilarang kita mengerjakan sholat ketika itu. Mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.